agak kurang kondusif, lalu saya break. Nah, setelah break itulah kemudian terjadi berbagai hal yang ya mungkin tidak diketahui netizen. Bukan mungkin, memang pasti tidak diketahui netizen, karena yang beredar itu hanya 10% ya. Ada teriakan, ada teriakannya ya, saya nggak mau ngomong siapa ke siapa ya, yang jelas bukan Bung Rocky ya. Ada kemudian dorongan dan lain sebagainya. Tapi kan di video itu kelihatan Ciko juga ikut ribut sama Silverster. Iya, kalau saya lihat waktu itu karena diingatkan sudah gitu ya. Lalu kemudian tidak berhenti, akhirnya Ciko rupanya terpancing juga. Udah dong gitu, mungkin mau ngomong seperti itu, saya nggak tahu juga ya. Akhirnya ditunjuk sama Bung Silvester, Ciko nggak terima, terjadilah teriak-teriakan itu, tapi nggak sampai fisik. Politikus PDIP, Sirurul Hakim atau Ciko Hakim menyebut sudah berdamai dengan Sylvester Matutina setelah sempat bertikai di salah satu program televisi. Ciko mengatakan ia sempat bersih tegang dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih ketika mau menyudahi cekcok antara Sylvester dengan Rocky Gerung. Ciko menuturkan semua pertikaian sudah selesai. Sylvester Matutina mengatakan terpancing emosi saat Rocky Gerung menuduhnya sebagai penjilat Presiden Jokowi. Ia bercerita dirinya dan Rocky sudah sempat kembali ke tempat duduk masing-masing saat cekcok. Tiba-tiba Ciko Hakim menghampiri Sylvester. Sylvester mengatakan kemudian ada kesalahpahaman antara Ciko yang hendak melerainya. Sylvester mengatakan ia sudah berdamai dengan Ciko dan Rocky tidak lama setelah cekcok. Bahkan ketiganya sempat berpelukan. Perselisihan bermula dari perdebatan Sylvester Matutina dengan Rocky Gerung. Keduanya terlibat debat panas. Debat tersebut semakin tegang saat Sylvester mengatakan kata-kata kasar. Ia naik pitam dan menyebut bahwa dirinya bukan seorang penjilat. Namun, Sylvester yang tadinya adu mulut dengan Rocky dan hampir adu fisik beralih ribut dengan Ciko. Pada potongan video yang viral di media sosial, tampak Ciko Hakim ribut-ribut dengan Sylvester Matutina saat jeda iklan. Mereka pun dilerai oleh orang-orang di sekitarnya. Sedangkan Rocky Gerung mulai menjauh dari kerumunan dan tertawa melihat adegan ribut-ribut tersebut. Ya, kan karena ada satpam atau polisi tuh naik ke panggung. Satpam MNC waktu itu ya. Ada 3 orang kan di atas. Total sebenarnya 8 kalau saya hitung. Tapi yang naik itu 3 atau 5 ya, lupa. 2 di bawah, 3 di atas panggung ya. Saya sendiri juga meluk Bang Sylvester, Bang udah Bang, saya bilang udah Bang. Dan ke Bung Ciko juga ya saya bilang udah bang. Itu sampai breaknya itu sekitar 5 menit ya, itu hampir diperpanjang hampir 2 kali lipat, saya lupa 8 atau 9 menit karena nggak bisa masuk, masih rame, masih ribut, masih gemuruh gitu. Ya itulah yang terjadi. Tapi setelah itu ini yang pemirsa lihat ya, yang netizen lihat, Rocky di akhir kan dia keliling salaman. Memang kebiasaan Rocky seperti itu, bukan berarti hanya ke Bung Sylvester. Tapi sebelum itu, pada saat offline, itu saya munculkan fotonya tuh di medsos saya. Bung Sylvester yang nyamperin Rocky Gerung untuk kemudian akhirnya meluk. Rocky masih di kursi. Jadi saya mau sampaikan sebenarnya, mungkin Bung Rocky juga sempat marah mungkin ke saya, atau saya nggak tahu juga ya. Kenapa Aiman nggak cerita sebenarnya? Ya ini saya cerita sebenarnya. Cuma kan saya sebagai pengelola acara, saya ingin awal baik, akhirnya juga baik. Satu-satunya ketidaksopanan adalah menyentuh tubuh lawan debat. Itu yang disebut ketidaksopanan, dan itu bisa kriminal sebetulnya kan. Kan ada semacam etika bahwa Anda boleh caci maki suka-sukamu, Anda boleh pakai apapun, satire, argumen, kemampuan retorika, kemampuan demagogi bahkan itu. Tetapi saya selalu ingin tunjukkan bahwa perdebatan itu adalah soal menghunus pikiran, bukan menghunus kepalan tinju. Jadi kelihatannya kita mesti belajar ya, peristiwa itu juga ya, kita pakai aja sebagai alat untuk belajar bahwa menahan emosi dan meruncingkan pikiran itu lebih penting daripada mengumbar amarah itu. Tapi udah, peristiwa itu udah berlangsung, ada saling pemahaman bahwa di belakang layar mungkin masih ada yang belum beres, tapi kita mesti tahu bahwa itu adalah ruang publik. Ruang publik hanya boleh diisi oleh argumen publik. Itu dasarnya tuh. Pengamat politik Rocky Gerung akhirnya buka suara terkait bahasa tubuhnya saat dimaki oleh Sylvester. Bukannya mundur, tetapi ia malah memajukan dirinya, bahkan seperti mempersilahkan Sylvester jika ingin memukulnya. Namun di balik itu semua, Rocky Gerung mengungkapkan alasannya jika dalam debat itu adalah soal menghunuskan pikiran, bukan menghunuskan tinju.
Artinya, di dalam debat, keluarkanlah seluruh bahasa. Tidak ada lagi sopan santun. Namun, menurutnya ada satu sopan santun dalam debat, yaitu tidak menyentuh tubuh lawan bicara, karena hal tersebut bisa masuk dalam kategori kriminal. Iya betul, sebenarnya Arif. Banyak orang yang bertanya soal apa sebetulnya yang terjadi di acara Saudara Aiman itu, behind the scene-nya apa aja ketika kamera dimatikan. Saya sudah berjanji untuk tidak membahas itu, dan saya kira pada waktu terjadi peristiwa panggung itu, saya minta supaya mereka yang secara sengaja atau tidak sengaja merekam kejadian itu, kendati sudah di off air kan kamera, tapi masih ada aja yang jahil memotret atau merekam, karena di situ ada banyak mahasiswa juga, ada mungkin beberapa tamu, dan itu yang kemudian bocor. Tapi orang nagih lagi tuh, bocornya seberapa sih, seberapa dramatis atau seberapa heboh peristiwa di panggung iNews itu. Sebetulnya, Rocky Gerung sudah meminta kepada seluruh yang datang di studio iNews TV tersebut agar tidak merekam kejadian tersebut. Namun, saat dirinya pulang dari iNews TV, tersebar video yang belakangan viral, yaitu saat Ciko Hakim ikut terprovokasi dan menantang Sylvester. Buat saya hal yang nggak ada gunanya sebetulnya, karena saya tetap di dalam kondisi untuk terus mengucapkan kritik, dan sangat mungkin peristiwa yang sama juga akan terjadi di stasiun TV yang lain dengan orang yang sama atau orang yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Dan saya dari awal tahu bahwa kemampuan orang untuk mencaci maki saya itu juga disebabkan karena kemampuan saya untuk memberi kritik pada junjungan dia, pada junjungan mereka. Bagi saya itu fair-fair aja tuh. Yang tidak fair kalau misalnya ada pertarungan fisik di situ kan nggak mungkin orang yang might is right itu dalam pepatah Inggris itu, might is right artinya yang kuat itu yang benar kan. Di dalam debat itu yang argumennya paling masuk akal, dia yang mesti diterima. Politikus PDIP, Sirurul Hakim atau Ciko Hakim menyebut sudah berdamai dengan Sylvester Matutina setelah sempat bertikai di salah satu program televisi. Ciko mengatakan ia sempat bersih tegang dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih ketika mau menyudahi cekcok antara Sylvester dengan Rocky Gerung. Ciko menuturkan semua pertikaian sudah selesai. Sylvester Matutina mengatakan terpancing emosi saat Rocky Gerung menuduhnya sebagai penjilat Presiden Jokowi. Ia bercerita dirinya dan Rocky sudah sempat kembali ke tempat duduk masing-masing saat cekcok. Tiba-tiba Ciko Hakim menghampiri Sylvester. Sylvester mengatakan kemudian ada kesalahpahaman antara Ciko yang hendak melerainya. Sylvester mengatakan ia sudah berdamai dengan Ciko dan Rocky tidak lama setelah cekcok. Bahkan ketiganya sempat berpelukan. Perselisihan bermula dari perdebatan Sylvester Matutina dengan Rocky Gerung. Keduanya terlibat debat panas. Debat tersebut semakin tegang saat Sylvester mengatakan kata-kata kasar. Ia naik pitam dan menyebut bahwa dirinya bukan seorang penjilat. Namun, Sylvester yang tadinya adu mulut dengan Rocky dan hampir adu fisik beralih ribut dengan Ciko. Pada potongan video yang viral di media sosial, tampak Ciko Hakim ribut-ribut dengan Sylvester Matutina saat jeda iklan. Mereka pun dilerai oleh orang-orang di sekitarnya. Sedangkan Rocky Gerung mulai menjauh dari kerumunan dan tertawa melihat adegan ribut-ribut tersebut. Kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Profesormu siapa namanya?
nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, Mar, udah. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Awalnya Rocky Gerung mencoba menyindir dengan slogan yang dituliskan oleh pemilik iNews TV, Haritanu Sudibyo, kesuksesan tidak gratis, didapatkannya dengan perjuangan. Lalu Rocky Gerung menjelaskannya secara berbeda. Sukses tidak didapat dengan gratis, tetapi harus didapatkannya dengan menjilat. Kontan saja Sylvester yang juga pendukung Jokowi tersindir dengan pernyataan Rocky Gerung. Lalu ia menyebut bahwa Rocky Gerung adalah pecundang dan juga sosok bujang lapuk. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya dong. Ya kan dia Jangan bilang pribadi. kami Nah, ini kita tadi bicara soal kebijakan rumit. pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Udah Oke. cukup. Oke, satu ikan kepancing. Oke, Rem. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Mendengar ejekan yang bersifat pribadi, Rocky Gerung lalu menimpali bahwa satu ikan telah terpancing. Lalu terjadilah perdebatan panjang antara Rocky Gerung dengan Sylvester yang berakhir dengan marahnya Sylvester hingga menyebut Rocky Gerung sebagai bangsat dan juga bodoh. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, Mar, udah. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.